Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita Ritujunna adab-adab Islam. Lebih tepatnya adab-adab tentang minum. Dan kemarin kita sudah bahas beberapa poin di antara adab-adab minum. Yang pertama yaitu minum dengan berzikir kepada Allah. Artinya bismillah lagi. Kemudian pertanyaannya yang mana yang afdal atau yang mana bisa diucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya semuanya, boleh dua-duanya. Tapi maka depan ditata yang mana yang paling afdal? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Jadi kalau minum ki, makan ki, mau mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, mana yang paling afdal? Maka dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan cukup dengan mengatakan bismillah. Yang kedua mengatakan tidak, disempurnakan sampai bismillahirrahmanirrahim. Dan pendapat yang pertama yang paling kuat, sebab ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang itu. Maka dalam masalah ini yang paling afdal yaitu mengucapkan bismillah. Artinya yang paling afdal teman-temanku sekalian, tidak salah juga yang satu, tapi yang salah satunya lebih baik Kemudian yang kedua, minum dalam keadaan duduk. Minum dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Boleh berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Artinya digagang tudangan disetudangi, maka pada waktu itu boleh minum dalam keadaan berdiri. Tapi yang dibolehkan itu cuma sebatas berdiri. Jadi kami mau kari ono di motor toto sambil jokka. Oh enggak, sambil jokka nih digaga. Jadi kau minum itu tong berarti bermasalah nih cedi. Minum ki sambil jalan lagi, dua lagi masalahnya. Tangan kiri lagi, masya Allah. Jadi double nih. Meskipun tidak haram, tapi lebih sunnahnya kita minum dalam keadaan duduk. Kemudian yang ketiga, minum dengan menggunakan tangan kanan. Minum dengan menggunakan tangan kanan. Ini secara umum teman-temanku sekalian. Semua hal kebaikan yang kita lakukan maka disyariatkan atau disunnahkan untuk kita selaku umatnya Rasulullah untuk mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Bahwasanya Rasulullah itu sangat menyukai anggota tubuhnya yang kanan dalam hal misalkan menyisir rambut. Jadi misalkan kita laki-laki perempuan, kalau kimajaka berarti boleh rikana kidolo. Bala 2 meton nih. Dan ini sunnahnya gaya rambutnya Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara, jadi engke kita yang disusun sama ulama
Imam At-Tirmizi, namanya Syama'ilil Muhammadiyah, berbicara tentang spesifiknya Nabi, mulai dari kehidupannya Nabi, bagaimana matanya Nabi, pokoknya berbicara tentang Nabi. Bahkan sampai model rambutnya Nabi SAW diterangkan. Di antara model rambutnya Nabi, baladuah. Itu model rambutnya Nabi. Bukan berarti bala tengah. Beda itu. Baladuah tapi bukan berarti bala tengah. Bukan bala tengah. Nggak mesti bala tengah. Yang kita laki-laki. Jak kami model anu di koi belahan takut dipakai. Enggak. Yang jelas Rasulullah itu sangat menyukai anggota anggota bagian yang kanan ketika dalam hal kebaikan, termasuk dalam menyisir, kata Ibunda Aisyah, termasuk dalam memakai sandal. Kemudian ulama mengatakan termasuk ketika kita ingin sikat gigi, yang mau diambil di sini pahalanya, teman-temanku sekalian, jamaah sekalian. Termasuk katanya kalau masih sikat gigi, ada dua pendapatnya ulama. Yang pertama mengatakan kalau kita menganggap bahwasanya sikat gigi itu cuman kebutuhan, artinya kalau manusia dirasa timuta mabau-bau sih, itu termasuk kebutuhan dan kita mendahulukan yang kanan, berarti ini tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita merasa menggosok gigi, bersiwak dan sejenisnya, ini merupakan perintahnya Nabi dan memang Islam disuruh seperti itu. Artinya Rasulullah sangat mencintai tentang kebersihan. Maka kodipat dioleh kanata dalam membersihkan gigi, mensikat gigi, maka insya Allah diruntuh ini pahalanya. Jadi usahakan segala aktivitas tak niatkan. Pokoknya saya mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam rangka untuk makacuekari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai sandal, pakai baju, kalau diingat, tapi tidak selamanya ini diingat, tapi diusahakan. Diusahakan. Kemudian yang keempat, adamut tanaffusi fil ina. Tidak mengambil napas ketika minum. Tidak mengambil napas, maksudnya tidak mengambil napas ketika dianu ni dia nyawa kero. Karena itu akan mengotori gelas dan air yang ada di dalamnya. Jadi kalau dikasih begini gelas jadi tidak ada ambil napas di situ. Sampai nanti selesai satu tegukan baru diplesosi kacata. Napas kimanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, asyurbu ala marrataini aw thalath. Minumnya 2 atau 3 kali tegukan. 2 atau 3 kali tegukan. Bisa lebih, bisa. Ulama mengatakan tidak ada pembatasan. Minum 3 kali tegukan. Kemudian yang keenam, ada mutanaffusi fil ina. Maksudnya di sini tidak meniup minuman ataupun makanan, mulai dari makanan, minuman, sayur dan seterusnya. Komo pelam apa? Berarti kita tunggu. Jangan kita suruh nata pelatuna sepuh medo. Tapi kita suruh tunggu dulu sebentar sampai hangat, baru bisa dimakan atau diminum. Jadi tidak meniup. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru. Yang ketujuh, adamus syurbi min famis siqa. Tidak minum langsung di as-siqa. As-siqa ini gelas yang terbuat dari jilid, kulit. Jadi atau terong minum, tempat minum, tapi ini as-siqa lebih tepatnya terbuat dari kulit, bukan terbuat dari kaca, plastik apa dan seterusnya. Terbuat dari, maksudnya ini yang ketujuh, kalau ada bejana seperti itu tak, kalau engkau pak rota, kalau kim minungi, dia anu timui, dia diperatui. Misalkan botol, kemudian mulut tak mau dikasih begini, kasih peratu mulut sama ini, enggak. Terus bagaimana?
Jadi tidak minum langsung dari as-siqa, dari bejana yang terbuat dari kulit. As-siqa. Hadisnya apa? Rawahul Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabatnya Nabi Abu Hurairah, beliau pernah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi min famil kirbati awis siqa. Rasulullah telah melarang untuk minum dari bejana kirba atau siqa, bejana yang terbuat dari kulit. Bejana yang terbuat dari kulit. Kalau kita di Indonesia kayaknya tidak ada ini. Kalaupun ada jarang. Tapi kalau di Arab masih ada. Masih ada. Yang jelas karena biasanya orang Arab itu kalau pakai buaya atau terong minuman melopoi. Dan as-siqa ini termasuk tempat minuman yang besar. Kalau ide agawe ibaratnya kue. Apa yang namanya begini? Yang ada anunya? Cere ya. Ya, pokoknya cere. Tapi as-siqa ini mineralangi. Mineralang yang rona. Karena dia terbuat dari kulit, otomatis tidak transparan teman-temanku sekalian. Jadi dedita lalana. Dedita lalana. Maka depan ditata kenapa Rasulullah melarang kita minum dari bejana yang seperti ini? Karena dikhawatirkan nanti di dalamnya ada ular, betul sekali, ada kayak serangga-serangga yang tidak kita ketahui. Olehnya itu jangan langsung minum tidak boleh minum langsung dari anunya. Moknya, teko-tekonya dan seterusnya harus dituangkan di gelas-gelas. Saya juga mau bertanya ini teman-temanku sekalian, ada pembalinya dalam orang Bugis tentang orang yang minum langsung di teko-teko besar. Biasa komandre ki jumandre dia uringnya. Kalau minum ada? Tidak ada. Berarti selama ini saya selalu dengar. Masa jemunya langsung dia dia jadi ala ko kaca. Biasa ko maano ke engke di kulkas botol-botol makare itu tata. Jemunya langsung maksudnya jangan langsung di mulut ala ko kaca. Ini pemahamannya ini memang seperti ini. Tapi bedanya kita bejanata bukan terbuat dari kulit. Sehingga misalkan botol-botol yang tinggi aqua itu masuk juga dalam pembahasan ini. Masuk juga dalam pembahasan ini. Jadi tidak boleh minum langsung botol ya, botol Jadi kalau di pertama di kulkas pakai cewek biasanya kan kalau orang di rumah minum katanya kece. Kemudian rame-rame minum itu. Masalahnya bukan pakai gelas, bibir ketemu bibir. Kalau orang rumah tidak masalah. Tapi kalau tamu tak juga dihidangkan seperti itu, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Dari sini ulama mengatakan itu hikmahnya. Karena jangan sampai ketika kita minum dari mulutnya itu, dari anunya langsung akan menimbulkan penyakit. Kopurski minum, ninus itu berpindah-pindah penyakitnya. Berpindah-pindah penyakitnya. Jadi dilarang. Jadi kalau mau minum dari bejana yang tidak diketahui apa isinya, coba tuang dulu, ambil gelas. Dan juga hikmahnya biasanya karena kalau bejana yang terbuat dari kulit itu, kalau susu dipatamaki karo, biasa susu berubah baunya. Karena bejananya terbuat dari kulit, sehingga bau dari rasa sama bau dari susunya itu cepat berubah. Olehnya itu Nabi nawanti-wanti untuk tidak langsung minum dari bejananya. Artinya mulut ketemu mulutnya bejana. Jadi harus diperantarai sama gelas-gelas. Dan memang ini adabnya yang bagus.
Artinya tidak boleh begitu, Ustaz, haram, tidak sampai haram. Tapi ini kita bicara adab teman-teman sekalian. Beda cerita kalau ada mentong teko-teko untuk sendiri tak. Teko-teko untuk sendiri tak. Biasa tuh ada sekarang kayak apa, momo yang apa? Yang bisa tahan panas sampai beberapa jam. Misalkan kalau itu digunakan untuk sendiri-sendiri, maka insya Allah bisa diminum langsung dari mulut ke mulut mulut ke mulut itu bisa. Kalau kita aja yang gunakan ini sendiri, tapi kalau banyak yang mau gunakan nih pakai gelas. Jadi tidak minum langsung dari bejana yang terbuat dari kulit atau yang sejenis dengan itu. Termasuk juga larangannya Nabi, yaitu Nabi melarang untuk minum dari bejana yang retak. Retak. Jadi misalkan kaca di walata, dia pernah retak tapi malas mau apa ya? Kemudian kita pakai minum itu kurang beradab. Ini dilarang juga sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik ambil kaca yang baru, maksudnya yang lebih bagus daripada itu, karena dikhawatirkan akan membahayakan apa? Bibir dan seterusnya. Pernah ini kejadian yang seperti ini diriwayatkan dalam kitabnya Imam Ahmad Musnadnya dari Yahya. Pernah suatu ketika ada orang yang minum dari as-siqa, tiba-tiba minum natongkang ya nunna as-siqanya ke mulutnya, langsung tiba-tiba langsung ada ular keluar. Iya. Maka di sini hikmahnya Nabi kenapa larang langsung tuang ke mulut tak? Coba tuang dulu ke gelas-gelas kecil dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat, oh begini keadaannya minumanku, begini keadaannya dan seterusnya. Sehingga tidak membahayakan diri sendiri. Tapi kalau jelas janunya misalkan air mineral, botol-botol tekot, teh pucuk dan seterusnya, selama itu tidak dipakai untuk umum, untuk sendiri tak bisa langsung minum dari mulut botolnya, tidak apa-apa. Beda kalau gelas kan nulai mudi bisa nuna dilalena. Kalau yang botol-botol kecil itu tidak sulit, susah dibisai. Jadi tidak dianjurkan untuk dipakai lebih daripada satu orang. Kemudian yang selanjutnya, adab dari selanjutnya. Idza syariba, apabila kita minum, termasuk juga makan, a'tal ina'a man 'ala yaminihi. A'tal ina'a man 'ala yaminihi. Maka orang yang minum itu memberikan teko-tekonya terhadap orang yang berada di bagian kanannya. Jadi misalkan minum misalkan buka puasa nanti, insya Allah karena rapi mana umur tak. Amin. Buka puasa es buah, tapi mau molopo, malaki dianwe. Maka kita yang sudah ambil ini wajib untuk mengopor mok yang besar ini ke bagian kanan dulu, bukan yang bagian kiri. Meskipun yang di bagian kiri ada ustaz. Ada Ustaz Ahmadi, ada Ustaz ini, ada Ustaz ini. Yang didahulukan itu yang kanan dulu. Jadi misalkan taruhlah kuetek molopwe, isinya es buah. Kemudian saya ambil. Kebetulan di sini Ustaz Ahmadi, Ustaz ini. Kemudian di bagian kanan ini yang lainnya, maka saya upadelo yang di kanan ya, meskipun ada Ustaz Ahmadi di sini dan seterusnya. Jadi iya, begini adabnya. Denohormati Ustaz ye. Oh, bukan begitu.
Kita baca dulu hadisnya boleh supaya selesai. Nah, fa fi sahihain, dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ini sahabatnya Nabi sekaligus pembantunya Nabi. Annaha hulibat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun dajin. Bahwasanya Anas pernah hulibat, membuatkan Rasulullah susu. Susu. Syatun, susu kambing, dajinun yang diternak. Jadi Anas pernah membuatkan Rasulullah susu kambing yang diternak. Wahia fi dari Anas bin Malikin. Pada waktu itu Rasulullah bertamu ke rumahnya Anas. Pada waktu itu Rasulullah bertamu ke rumahnya Anas. Washiba labanuha bima'in minal bi'ri, dan dicampurkan shibah dari kata syaba yashibu, kemudian dimajhulkan shibah. Washiba labanuha, kemudian air susu kambing itu dicampurkan dengan sedikit air allati fi dari Anas, yang ada di rumahnya Anas. Jadi susu kambing kemudian dicampur sedikit air. Fa'ata Rasulullah, kemudian Anas ini nakasih Rasulullah al-qadaha, susu sapi itu berupa al-qadah, segelas, satu gelas. Fasyariba minhu, kemudian Rasulullah minum dari gelas itu. Hatta idza naza'al qadaha, sampai Rasulullah naza'ah, selesai melepaskan al-qadaha, cangkirnya, gelasnya, min fihi, dari mulutnya, artinya purani minum Rasulullah. Wa ala yasarihi Abu Bakrin, di kirinya ada Abu Bakar sekaligus Umar, dalam riwayatnya yang ada Umar. Wa an yaminihi A'rabiyun, dan di samping kanannya Rasulullah itu ya topak kampung. A'rabi itu orang Badui, artinya orang kampungan. Di samping kirinya ada Abu Bakar, Umar, kemudian di samping kanannya orang kampung, orang biasa. Kalau kita di posisi ini yang mana didahulukan? Abu Bakar. Abu Bakar yang paling mulia. Sedangkan ini siapa? Kalau kita status, ya Abu Bakar dulu dipada, tapi tidak begitu najarkan kita Nabi tak. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wa khafa ayyutiyahul a'rabi. Umar mengatakan jangan sampai Rasulullah nak kasih dulangnya orang kampung ini. Nama nyata, mau pakar metong. A'ti Abu Bakrin ya Rasulullah. Maka dai Umar, ya Rasulullah, kasih duluan Abu Bakar. Indaka madape topa ya Abu Bakar dia nuta diseseta. Yang kemudian Rasulullah tidak jawab apa-apa. Fa'atahul a'rabiyya alladhi ala yaminihi. Kemudian Rasulullah langsung ini kasih orang kampung yang berada di sisi kanannya. Jadi misalkan kalau kita, meskipun yang di kiri itu saya, siapa lagi ustaz-ustaz yang lain, tapi kalau di kanan belum dapat, di kanan tak dulu dikasih. Kau capui berarti bukan rezekinya yang kiri. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nabi mengajarkan kita adab, bagaimana mendahulukan yang kanan, meskipun yang kanan ini adalah orang yang biasa-biasa bawang dibandingkan yang kiri. Kenapa? Memang keutamaannya kanan itu luar biasa. Anggota yang kanan ini luar biasa. Makanya ketika nanti di akhirat kemudian golongan-golongan yang kanan itu yang akan dipuji. Adapun kalau golongan-golongan yang kiri waliyadzubillah, maka itu calon-calon penghuni neraka. Bukan berarti yang suka duduk kanan penghuni neraka.
Duduk kiri, enggak. Saya juga kidal orangnya, menulis dan seterusnya. Jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, bagaimana kalau yang di kiri itu adalah tomatua, yang di kanan itu nanabecu? Yang mana yang didahulukan? Yang kiri atau yang kanan? Nanabecu atau yang tomatua? Kau ini pasti kiri. Ya, pasti kiri. Kita lihat hadis yang lain. Ada hadisnya Nabi yang berkaitan tentang ini. Bagaimana jika posisinya yang kiri itu orang tua, kemudian yang kanan itu anak-anak kecil? Belum pi balik misalkan, apakah didahulukan memang yang kanan, mereka-mereka yang kecil, atau justru yang orang-orang tua? Hadisnya datang dari Sahal bin Sa'ad. Beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarab, pernah didatangkan minuman. Fasyariba minhu, kemudian Rasulullah minum, wa an yaminihi gulam, dan di kanannya ada anak kecil. Wa an yasarihi al-asyahu, dan di kirinya itu orang senior, orang tua. Faqala lil gulam, maka Rasulullah berkata terhadap anak kecil. Ulama berbeda pendapat di sini. Yang dimaksud dengan anak kecil di sini siapa? Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas, ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya lah. Kemudian Rasulullah minta izin. Coba adabnya Rasulullah. Rasulullah Nabi loh, pemimpin perang. Tapi bersamaan dengan itu, untuk menentukan kanan atau kiri dulu harus minta izin. Kata Nabi, ata'zanuni an u'tiya haula'i? Mau kasih izin jika kalau saya berikan yang kiriku dulu? Faqala al-gulam, maka anak kecilnya bilang, wallah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la uthiru bi nasibi minka ahada, saya tidak ridho bekas darimu diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Matan roy, kalau mana matan anak becu, dewe loy. Saya yang mau ambil dulu bekasmu, wahai Rasulullah, bekas tak. Dan ini termasuk at-tabarruk kepada Nabi itu dibolehkan. Jadi teman-temanku sekalian, para sahabat dahulu itu memang mereka mengambil keberkahan dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu beda daripada kita. Sampai-sampai keringatnya Nabi itu mereka mengambil sebagai keberkahan. Karena ketika Nabi berkeringat itu aromanya seperti parfum misk, parfum yang paling harum. Sedangkan kalau kita yang berkeringat, Masya Allah, ini baru disepau, Masya Allah. Ludahnya Nabi, mereka sampai mengincar sampai ludahnya Nabi untuk dioleskan ke badannya, karena memang berberkah. Kalau ini mau diperhatikan kepada selain daripada Nabi, orang Arab bilang goiru ma'kul, dia natam akleng. Kemudian jadi mereka wajar untuk bertabaruk, mencari berkah kepada Nabi, karena memang Nabi ini manusia yang paling spesial. Kalau kita ada yang dianggap wali, tidak ada. Jadi selain daripada Nabi, tidak boleh mengambil keberkahan darinya, siapapun itu, meskipun dia ulama. Mulai dari air liurnya, apanya, dan seterusnya. Beda kau makan reguru ki. Lihat cerita nera. Jadi setelah anak kecil itu bersumpah untuk tidak memberikan bekas minumannya Rasulullah kepada seorang pun yang ada di bagian kirinya, meskipun itu orang-orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, fatallahu Rasulullah, maka Rasulullah memberikan minuman itu, bekas air minumnya, kepada yang bagian kanannya, meskipun yang bagian kanan itu anak kecil.
Jadi kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Seperti ini. Jadi misalkan kalau kita berada di tengah, kemudian di bagian kiri kita, ya Pak Dedi teman, si umur Uki. Kemudian di bagian kanan, anak-anak kecil. Maka sebaiknya kita minta izin dulu. Bisa Jiki minta izin sama anak kecil? Melo tabe dindi, ya anu dalo di pade. Sembari kita mengajarkan juga akhlak sama anak-anak kecil kita, adik-adik kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi di sini double ajarannya. Sembari kita mengajarkan adab terhadap diri kita sendiri sama anak kecil atau adik-adik, tapi adek saya minta izin dulu untuk dahulukan orang tua di, karena orang tua tak yang lebih dihormati. Baru bilang, oh iya kak, iya puang. Nah, baru Ki, persilakan yang kiri. Baru yang kanan. Itu kalau diizinkan Jiki. Tapi kemarin dia mah gak tahu aku puang. Dia tahu dia ada cang. Dia tuh karena Nabi begitu. Tapi siapa sih anak kecil yang seperti itu? Kok Nabi cubarani makan apa kero? Wah, liwat banget tuh. Jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Termasuk minum, kue, makanan, pokoknya hal-hal yang dengan kebaikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau bertamu? Misalkan di rumah tak ada tamu. Ada tamu. Kebetulan kita matang kaki. Di sisi kiri ustaz, di sisi kanan tetangga tak, kemudian tamu tak diolo tak. Itega di padolo, kanan dulu, depan dulu atau kiri dulu, meskipun ada ustaz di kiri. Maka ulama mengatakan yang paling didepankan dulu itu tamu dibandingkan yang kanan. Tetap tamu dulu harus dimuliakan. Karena Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang merasa beriman sama Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka secara umum kita muliakan dulu tamu ta, diolo dolo tamu ta, kemudian baru bagian kanan, dimundri ustaz yang bagian kiri. Tapi kalau kita izinkan, oh jana ya anu dolo ustaz ini dolo. Nah, itu enggak apa-apa karena kita sudah memberikan izin, karena itu ada hakta. Artinya dak kita angisi dulu ustaz sama-sama berakhlak, sama-sama beradab, sama-sama beradab. Insya Allah ustaz tak paham itu, karena mendahulukan memang yang kanan itu lebih baik, lebih baik. Jadi kalau ada tamu kanan kiri, lebih didahulukan yang tamu dibandingkan yang kanan. Kemudian yang ke-9, adamus syurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati. Tidak minum di dalam bejana, kalau bejana terong. Tidak minum di dalam bejana dengan bejana yang emas dan perak. Mungkin sudah ada sebagian yang tahu dari teman-temanku sekalian, ada mungkin juga yang baru tahu, sama-sama murojaah, sama-sama belajar. Jadi tidak boleh minum menggunakan gelas, mangkok dan sejenisnya yang terbuat dari emas dan perak. Perlu dibedakan, terbuat dari emas beda sama yang berwarna emas. Nah beda tuh ini. Ada yang terbuat memang dari emas, ada memang gelas yang warnanya emas. Yang warnanya emas, no dipakai.
Tapi yang terbuat dari emas tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Baik minum maupun makan. Baik minum maupun makan. Hadisnya datang dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah beliau berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengarkan Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, La talbasul harir. Jangan kalian pakai pakaian harir, sutra untuk laki-laki. Jadi diurane nacaki Nabi tak pakai pakaian sutra. Bukan sutra yang ada tulisannya di sarung sutra Kalimantan. Bukan itu. Pokoknya sutra. Saya tidak pernah lihat namanya sutra. Bukan orangnya. Maka di Betoka pasti sekonnya di situ lagi. Kain sutra maksud saya. Jadi Nabi melarang kita kaum laki-laki untuk memakai kain sutra. Beda kalau perempuan boleh, silahkan. Dalam rangka untuk tazyin, menghiasi diri untuk tampil cantik. Di hadapan mana? Suami, bukan di hadapan warga. Jadi tidak boleh pakai sutra untuk laki-laki. Walad dibaj, dan tidak boleh pakai sejenis kain sutra, sama, hampir mirip ini. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Di sini saksi pembahasan kita. Dan tidak boleh minum baik laki-laki maupun perempuan menggunakan bejana emas dan perak. Dilarang. Perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan pada piring-piringnya, maksudnya yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, maka sesungguhnya piring emas atau bejana emas dan perak lahum, khusus untuk orang kafir. Khusus untuk orang kafir. Fid dunya, di dunia. Jadi orang kafir nah pakai mana ngalina, baik yang terbuat dari emas, perak, terbuat dari plastik dan seterusnya mereka pakai. Tapi kalau khusus untuk orang mukmin ada aturannya. Tidak boleh pakai bejana atau tarong yang terbuat dari emas dan perak, bukan yang berwarna emas dan perak. Kenapa dilarang ki? Ini jawabannya. Walana fil akhirati, karena insya Allah kita akan pakai nanti di surga. Kota maki surga. Amin. Jadi kita akan pakai di surga. Jadi bagi orang yang muslim yang sudah pakai di dunia minum bejana emas atau perak, maka dia tidak akan pakai lagi di surga bejana emas. Paling plastik ini bahan pakai. Ya seperti itu anunya hadisnya Nabi. Jadi orang yang sudah menggunakannya di dunia, dia naruntui di akhirat. Makanya kesimpulannya ulama atau mataku sekalian, apa-apa yang diharamkan di dunia, maka menjadi halal nanti ketika kita di surga. Apa-apa yang diharamkan di dunia, maka menjadi halal ketika di surga. Apa contohnya? Minum khamar. Bisa minum khamar di surga. Bahkan kalau kin nangi di sungai khamar no dito. Oke pelukor no dito. Termasuk maaf menyanyi. Menyanyi hukumnya dilarang. Nanti di surga biar mau bikin konser. Wadito. Untuk sekarang batasannya laki-laki cuma nampak perempuan. Nanti di surga
engkatawana 40, 100 dan seterusnya. Tergantung amal soleh tak. Dan masing-masing yang paling sedikit setiap orang laki-laki mendapatkan maupun perempuan disinggut oleh perempuan mendapatkan bidadari masing-masing 2. Jadi satu orang yang paling sedikit dapat 2. 2. Pertanyaannya, apakah terbatas cuman pada ini larangan makanan atau sama minuman? Artinya seperti itu mataku sekalian. No dimokiga pakai polpeng, di mana polpeng ini terbuat dari emas. Bisa atau tidak? Ulama ngebahas ini. Berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Terus kalau seperti itu yang mana yang paling benar? Yang mana yang paling mendekati kebenaran? Wallahu alam. Kalau saya sendiri boleh. Boleh. Karena hadis yang kita baca sekarang, karena hadis yang menunjukkan larangannya Nabi tidak boleh pakai yang terbuat dari emas dan perak, itu cuman khusus, ini garis besarnya, cuman khusus pada makan dan minum, alat-alat makan dan minum. Sedangkan polpen itu dipakai minum atau makan, teman-teman sekalian? Tidak. Maka tidak termasuk dalam masalah ini. Tapi sebagian pendapat yang lain mengatakan tetap haram. Pokoknya apa-apa yang terbuat dari emas dan perak maka itu hukumnya haram. Dan kalau mau lebih hati-hati, pendapat yang pertama dipakai. Haram. Apa hukumannya bagi orang yang menggunakan bejana untuk makan ataupun minum dengan menggunakan emas? Kata istrinya Nabi, Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'idz dzahabi wal fiddati, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Sesungguhnya orang yang minum dari bejana emas dan perak, maka sesungguhnya seolah-olah dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Jadi mentong langsung balasannya api neraka. Jadi kalau kita pakai ini, maka yang akan membersihkan itu nanti adalah api neraka. Waliyadu billah, berat. Karena ancamannya neraka. Dan ulama mengatakan semua dosa yang diancam dengan api neraka langsung, maka ini termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang pakai minum yang terbuat dari emas atau perak, maka dia telah melakukan dosa besar. Padahal minum rubah. Jadi itu anunya. Nah, jadi itu yang ke-9. Tidak menggunakan bejana untuk makan dan minum, ini sebatas makan dan minum. Adapun selainnya, sebagian pendapat boleh. Boleh. Misal, ada perempuan yang suka pakai cilla, kemudian tempat cillanya itu terbuat dari emas, maka boleh. Yang seperti ini hukumnya boleh, karena tempat cilla ini tidak dipakai minum ataupun makan atau asbak. Tanya ondong anu tolek, pokoknya asbak namanya, atau guci-guci lah, pokoknya terbuat dari emas, maka itu boleh.
Yang jelas tidak dipakai minum dan makan. Tapi kalau mau lebih hati-hati lagi teman-teman, maka kita ratakan semua. Apa-apa yang berkaitan tentang terbuat dari emas dan perak, maka kita jauhi. Kita jauhi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, meskipun bukan terakhir dari ini. Saqal qaumu, Saqal qauma akhiruhum syurba. Orang yang memberikan minuman terhadap orang lain, maka dialah yang paling akhir untuk minum. Paham masukku teman-teman sekalian? Jadi kalau misalkan ini dijelok untuk mabage nandre, mabage minuman, ditugaskan jaga untuk minuman, maka adabnya itu kita yang paling terakhir untuk mengambil minuman sekaligus untuk minum. Tapi yang terjadi di praktik masyarakat, kau idi malawian ambil aliwian pekerjaan bagian rea dan seterusnya. Tahu aku ya nah di pas demeton nih. Tahu aku ya selesai boleh. Tahu anak nih. Padahal tidak seperti itu. Dikasihkan dulu kepentingannya orang lain, baru nanti kita terakhir. Dia dapat lain. Biasanya ini terjadi sama siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya, tahu sendiri. Jadi kalau kita ditugaskan untuk membagi minuman, membagi makanan, setidaknya pura mana pidolo tuwe mandre minum, yang kemudian baru kita ikut makan, baru ikut minum. Jatosi dia begaga tuh, ini itu saya alamet tona dulu. Alamet tona dulu Pak. Mana itu hanya pakai. Allahul musta'an. Meskipun kita disuruh sama misalkan punna bolana, kemudian kita diamanahkan untuk alamet toni dulu Pak. Kau kemana itu tuh madari itu capu ndak. Yang terakhir, kalau bisa kita hangi. Dalam riwayatnya Imam Muslim, dalam kitab sahihnya dari Abu Qatadah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Saqil qaumi akhiruhum syurba. Orang yang memberikan minuman orang lain, maka dia yang paling terakhir untuk minum atau ambil. Dan ini dipraktekkan langsung sama Nabi. Ketika Nabi SAW panggil Abu Hurairah dan teman-temannya Abu Hurairah yang ahli suffa. Ahli suffa ini adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah, orang-orang yang tidak memiliki keluarga di Madinah, sehingga mereka tinggalnya di masjid, teman-teman sekalian. Ahli suffa istilahnya, termasuk Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertemu sama Nabi, ditawarkan susu sama Rasulullah. Baru Rasulullah bilang, wahai Abu Hurairah, panggil teman-teman tak untuk datang ke rumah untuk minum susu. Minum susu. Yang kemudian setelah Abu Hurairah panggil teman-temannya, datang banyak. Yang kemudian Nabi yang bagi. Atau Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk bagi, yang kemudian Abu Hurairah denala diolo, tapi nabagikan dulu ke temannya itu minum susu, kemudian kata Nabi, baru kau minum Abu Hurairah. Kemudian Nabi tidak minum sampai Abu Hurairah selesai minum, baru Nabi minum. Padahal dia Nabi loh, Rasulullah, tapi bersamaan dengan itu dia yang paling terakhir untuk minum, karena dia tahu yang bagi. Mudah-mudahan bisa diperhatikan teman-teman sekalian, sedikit demi sedikit. Jadi saqal qaum akhiruhum syurba. Orang yang membagi-bagikan makanan, minuman,
Mereka adalah orang-orang yang seharusnya yang paling terakhir minum. Tapi pertanyaannya, berdosa tidak kalau orang yang memberikan minuman atau makanan dia yang paling duluan untuk minum atau makan? Jawabannya tidak. Tidak berdosa. Terus apa Ustaz? Makruh? Tidak juga makruh, tapi lebih disyariatkan saja. Tidak ada hukum makruh, tidak ada juga hukum dosa. Oh, lebih itu kalau mau pakai. Maka beta-betan itu kalau mau pakai. Anda mudah-mudahan tidak. Tidak sampai berdosa, tidak sampai juga hukumnya makruh. Tapi lebih indah, lebih bagus lagi kalau seperti ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebenarnya masih ada 3, tapi ya kapan-kapan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Udah lama lagi Ramadan. Jadi pembahasannya kita lari lagi ke puasa. Adab-adab tentang puasa. Setelah itu kita masuk ke zakat. Insya Allah, saya usahakan kita bisa nanti sentuh pembahasan zakat. Lebih tepatnya zakat fitrah sama zakat pertanian. Karena yang banyak di kita di sini apa? Pertanian. Mudah-mudahan bisa lancar. Apa yang menjadi tujuan tak? Tidak ada yang mau disampaikan teman-teman sekalian? Ada pertanyaan tadi yang masuk sama saya. Sebenarnya ini kayaknya sudah ditahu, tapi untuk meyakinkan saja. Bagaimana kalau kita sholat selaku makmum, lebih tepatnya sholat jahriyah, artinya sholat yang dikeraskan suara. Kita selaku makmum baca surah Al-Fatihah atau tidak? Karena masih ada jamaah yang bingung. Ini kita baca surah Al-Fatihah atau tidak, Ustaz? Maka jawabannya yang paling simpel, kalau tidak mau kimaresae, dan insya Allah ini juga termasuk pendapat yang kuat, itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi tugas tak kita selaku makmum, kalau sholat dikeraskan suaranya, betul-betul mendengarkan tohki saja. Mendengarkan tohki saja. Itu kalau di 2 rakaat pertama mendengar saja. Tapi kalau masuk rakaat ketiga maghrib atau rakaat keempat isya 3-4, maka di situ tugas kita baca sendiri. Ini yang paling mudah dalam memahami ini. Meskipun dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang paling kuat juga inilah, yaitu kalau sholat jahriyah kita tinggal diam mendengarkan bacaannya imam. Makanya Allah mengatakan fa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik serta diam. Imam Ahmad mengomentari ayat tersebut ini bahwasanya ayat ini turun berkenaan tentang salat. Artinya kalau Pak Imam baca mengeraskan suara di dalam salatnya, berarti tugasnya makmum untuk mendengarkan. Tapi kalau tamak nih rakaat ketelu 4, maka masing-masing baca. Muncul lagi pertanyaannya, Ustaz, maderi ya di panasokku Al-Fatihah ku pai maruku nih. Apakah saya harus melengkapkan bacaan Al-Fatihah saya atau langsung turun sama Pak Imam? Jawabannya langsung turun sama Pak Imam. Misalkan rakaat ketiga kita baru bangkit dari sujud, membaca Al-Fatihah masing-masing. Nabi baca tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ruku ni Pak Imamnya. Apakah kita lanjutkan? Jawabannya tidak. Tetap diikuti Pak Imam. Stop sampai di situ saja.
Stop sampai di situ. Karena dikhawatirkan nanti kalau diteruskan bacaan Al-Fatihah tertinggal ki sama Pak Imam, sedangkan wajib ki maka di Pak Imamnya. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nah, termasuk ini juga doa-doanya. Kalau napi cica beliau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi irobana narapi, ya itu saja, satu kali saja. Kemudian Allahu Akbar mi Pak Imam, itu saja. Beda kalau sholat sendiri ki, mau kasih panjang tidak apa-apa dan seterusnya. Nah, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.